Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, dengan izin dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, malam ini kita kembali bertemu pada pengajian Majelis Taklim Al-Ittihad, yang malam ini merupakan pengajian atau diskusi yang ke-110 kalinya sejak berdiri pengajian kita ini. Dan malam ini juga bertepatan dengan malam Ahad tanggal 18 Rabiul Awal tahun 1433 Hijriah, atau bersama dengan tanggal 11 Februari 2012. Yang sama kita hormati dan kita muliakan Tuan Guru kita yang menjadi narasumber malam ini, juga pengurus pengajian Majelis Taklim Al-Ittihad, orang tua kita yang masih antusias dalam mengikuti pengajian ini, hadirin wal hadirat yang berbahagia. Dan perlu kami pastikan bahwa pada malam ini adalah merupakan materi utamanya adalah tentang Maulid Nabi. Oleh karena itu, Maulid Nabi ini digabungkan dengan pengajian Majelis Taklim Al-Ittihad dengan jemaah Masjid Nur Khadijah dan masyarakat komplek Wartawan dan sekitarnya. Baiklah hadirin wal yang berbahagia, sebagaimana biasanya sebelum pengajian ini kita lanjutkan, mari sama-sama kita dengarkan pembacaan ayat-ayat Al-Quran yang akan dibacakan oleh qori kita Ahmad Akbar As-Salam. Kepada qori kita dipersilakan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وما إلا إيمانا وتسليما. بسم الله الرحمن الرحيم. ما كان على النبي من حرج فيما فرض الله
يخشون أحدا إلا الله وكفى بالله حسيبا ما كان محمد أبا أحد من رجالكم من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما صدق الله العظيم. Terima kasih kita ucapkan kepada keluarga kita tadi yang telah membacakan ayatnya Al-Quran. Semoga pengajian kita malam ini dapat berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Hadirin orang tua yang berbahagia, untuk selanjutnya masuklah kita kepada acara pokok atau acara inti Maulid Nabi yang nantinya materinya akan disampaikan oleh tuan guru kita Ustaz Haji Muhammad Hafiz Yazid, dan kepada tuan guru kita dipersilakan dengan sepenuhnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah ta'lim rahimakumullah. Syukur alhamdulillah kita ucapkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala pada malam hari ini. Kita masih diberikannya kesempatan serta kesehatan. Berkata Syekh Ibrahim bin Hasan Al-Laqani Al-Maliki rahimahullahu ta'ala, imam ini wafat pada tahun 1041 Hijriah. Wa afdalul khalqi ala al-itlaqi nabiyuna famil an-syiqaqi, dan semulia-mulia makhluk secara mutlak adalah nabi kita, maka menyingkirlah dari segala perdebatan. Tidak perlu diperdebatkan lagi, tidak perlu didiskusikan lagi, tidak perlu diseminarkan lagi. Kalau yang diseminarkan itu siapa makhluk yang paling mulia minal basari wal jinni wal malak fi dunya wal akhirah fi sa'il khasalil khair awsafil kamal Nabiyyuna Muhammadun sallallahu alaihi wasallam.
semulia-mulia makhluk secara umum, mencakup makhluk yang di atas dan makhluk yang di bawah, sama ada manusia, jin, dan malaikat, di dunia dan di akhirat, pada segala kebaikan dan sifat-sifat yang sempurna makhluk yang paling mulia Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad lebih mulia dari arsy, Nabi Muhammad lebih mulia dari kursi, Nabi Muhammad lebih mulia dari Lauh Mahfuz, Nabi Muhammad lebih mulia dari Al-Masjidil Haram, Nabi Muhammad lebih mulia dari Al-Masjidin Nabawi, Nabi Muhammad lebih mulia dari Ka'bah, Nabi Muhammad lebih mulia dari seluruh makhluk yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita berhadas besar duduk di dalam masjid, hukumnya haram. Tetapi Nabi Muhammad berhadas besar apabila beliau duduk dalam masjid, hukumnya tidak haram. Demikian penjelasan Al-Imam Al-Bajuri di dalam kitabnya. Kenapa tidak haram? Karena jasad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lebih mulia dari seluruh masjid yang ada di dunia ini. Karena itu tidak haram beliau masuk ke dalam masjid walaupun beliau berhadas besar. Tetapi pernahkah terjadi beliau berhadas besar masuk dalam masjid? Jawabannya tidak pernah. Baik. Kemuliaan Nabi Muhammad SAW mengalahkan kemuliaan malaikat Jibril alaihissalam. Nabi Muhammad itu lebih mulia dari malaikat Jibril sekalipun. Ada seorang ulama Mu'tazilah, beliau bernama Al-Imam Az-Zamakhsyari. Menurut Imam Zamakhsyari lebih mulia malaikat Jibril dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pendapat Zamakhsyari itu tidak benar. Seluruh ulama membantah Zamakhsyari. Wala ibrata bima za'amahu Zamakhsyari min tafdili Jibril alaihissalam li'annahu qad kharqa fi dzalikal ijma'. Tidaklah dipandang apa yang disangkakan oleh Imam Zamakhsyari melebihkan malaikat Jibril alaihissalam. Kenapa pendapat beliau tidak dianggap? Karena menyalahi ijma' ulama. Ijma' ulama mengatakan Nabi Muhammad lebih mulia dari malaikat Jibril. Karena pendapatnya itu banyak ulama yang marah. Faqalail azab lalam yatub min qawlih. Layaklah Zamakhsyari disiksa oleh Allah Ta'ala kalau dia tidak bertaubat dari ucapannya. Jadi jelas hal ini menunjukkan bahwasanya Nabi Muhammad lebih mulia dari malaikat Jibril alaihissalam. Kemudian ada pula yang mengatakan malaikat Jibril itu lebih mulia dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam karena malaikat Jibril itu guru Nabi Muhammad. Guru Nabi Muhammad membawakan wahyu. Bahkan pada bulan suci Ramadan sering
Nabi kita membaca Al-Quran disimak, diperhatikan oleh malaikat Jibril. Jadi oleh karena itu ada yang berpendapat malaikat Jibril lebih mulia dari Nabi Muhammad SAW. Pendapat itu juga salah. Kenapa pendapat itu salah atau tidak bisa diterima? Dijawab oleh para ulama, "Fakam min mu'allam afdalu min mu'allim." Berapa banyak di dunia ini murid lebih mulia dari gurunya. Kalau disebabkan guru, tidak sedikit di dunia ini murid lebih mulia dari gurunya. Imam Syafi'i terkenal sebagai pakar hukum Islam. Gurunya tidak sampai terkenal seperti beliau. Begitu pula ulama-ulama yang lain. Maka pendapat yang mu'tamad sebagaimana telah diucapkan berulang kali, makhluk yang paling mulia adalah Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa ma waqada minan nahyi an tafdilih ka qawlihi la tufaddiluni ala sa'il anbiya wa qawlihi la tufaddiluni ala Yunus ibn Matta wa qawlihi sallallahu alaihi wasallam la tukhayyiruni ala Musa wa nahwi dzalik fa mahmulun ala tafdilin yuaddi ila tanqis ghairihi min al-anbiya aw annahu qalahu qabla an ya'lama al-afdal wa yahtamilu annahu qala ta'adduban wa tawadhu'an. Bagaimana pula hukumnya kita menyebutkan Nabi Muhammad lebih afdal dari malaikat Jibril, Nabi Muhammad lebih mulia dari Nabi Musa misalnya, padahal Nabi kita pernah mengatakan la tufaddiluni ala sa'il anbiya, jangan kamu lebihkan aku atas nabi-nabi yang lain. Ada larangan. Walaupun Nabi Yunus bertasbih di dalam perut ikan, Nabi Muhammad SAW membesarkan Allah di atas langit pada malam Mi'raj. Jangan kamu lebihkan aku atas Nabi Yunus alaihissalam, kata Nabi. Dan banyak lagi ucapan beliau yang mirip dengan itu. Yang dimaksud oleh Rasulullah dengan ucapan itu tidak boleh melebihkan beliau atas nabi yang lain. Pertama, melebihkan Nabi Muhammad, merendahkan nabi yang lain, itu yang tidak boleh. Nabi Muhammad lebih mulia dari Nabi Yunus, tidak boleh. Kalau maksud kita merendahkan nabi yang lain, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, dan nabi-nabi yang lain, itu yang jawaban yang pertama. Yang tidak boleh itu melebihkan nabi kita, merendahkan nabi yang lain. Yang kedua, jawaban ulama, bisa saja terjadi pada masa itu Nabi kita tidak tahu bahwa beliau makhluk yang paling afdal, yang paling mulia. Dia yang paling mulia, belum diketahuinya pada masa itu. Atau bisa juga dikatakan Nabi mengatakan demikian, jangan kamu lebihkan aku atas nabi-nabi yang lain, karena ta'adduban wa tawadhu'an, karena ta'addub dan tawadhu'nya Rasulullah SAW. Itu hanya sekedar tawadhu'nya. Apa buktinya? Ada hadis Nabi berbunyi,
ana akrabul awwalin wal akhirin wala fakhra. Saya adalah orang yang paling mulia, yang paling mulia, yang awal dan yang akhir. Makhluk yang paling mulia itu saya, yang awal yang akhir. Wala fakhra ini maksudnya dua macam. Wala fakhra a'zamu min hada min dalik. Tidak ada kemegahan yang besar dari itu. Tidak ada kemegahan lebih besar dari itu. Atau bisa juga dikatakan, aku mengatakan demikian itu bukan karena bangga, tetapi tahadus binikmah, menceritakan itu sekadar menyatakan, menyebutkan nikmat Allah Ta'ala. Jadi demikianlah persoalan Nabi kita, Nabi yang paling mulia. Kita lagi, Nabi Muhammad SAW adalah Nabi yang paling mulia. Kemudian Imam Zamakhsyari pernah mengatakan malaikat Jibril lebih mulia. Yang ketiga, bahwasanya Nabi Muhammad itu lebih mulia dari malaikat Jibril, itu lebih mulia dari Nabi Muhammad karena malaikat Jibril itu guru Nabi Muhammad. Jawabannya, banyak murid lebih hebat dari gurunya, lebih pintar dari gurunya. Kemudian jangan kamu lebihkan aku atas nabi yang lain. Yang dimaksud dengan perkataan itu melebihkan melebihkan Nabi Muhammad, merendahkan nabi yang lain. Itu yang dimaksud Nabi. Atau yang dimaksud Nabi atau yang dimaksud Nabi kita mengucapkan itu karena beliau belum tahu dirinya yang paling mulia, atau karena tawadhu'nya. Jelas di dalam hadis tadi di akhir, saya adalah makhluk yang paling mulia, yang awal dan yang akhir. Pembahasan yang kedua soal nama. Dikutip dari tafsir Syekh Wahbah Az-Zuhaili hafizahullah ta'ala. Wa dzakara Qadhi Ibn al-Arabi fi ahkami fi munasabati hadhihi al-ayah. Ya ayyuhan nabiyyu inna arsalnaka syahidan wa basyiran wa nadhira wa da'iyan ila Allahi bi'idhnihi wa sirajan munira. Qadhi Ibn al-Arabi menyebutkan di dalam ahkamnya sewaktu membahas ayat Ya ayuhan Nabi, wahai Nabi, sesungguhnya kami telah mengutus engkau syahidan wa basyiran wa nadhira, sebagai saksi, membawa kabar gembira dan membawa kabar menakutkan, wa da'iyan ila Allah bi'idhnihi, dan menyuruh kepada Allah dengan izinnya, wa sirajan munira, wa sirajan munira, dan pelita yang menerangi. Dari ayat tersebut Imam Ibn Arabi mengatakan nama Nabi Muhammad itu cukup banyak, 67 nama. 67 nama. Kalau nama Allah Ta'ala 99 nama. Inna lillahi tis'ata wa tis'ina isman faman ahsaha dakhala al-jannah. Allah punya 99 nama, siapa yang menghafalnya dia akan masuk surga. Nabi kita punya nama 67 nama. Semua nama Nabi kita itu 67 nama. Yang disebutkan di dalam hadis An Jabir ibn Mut'im radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
innali asma ana Muhammad wa ana Ahmad wa ana al-mahi alladhi yamhullah ta'ala al-kufra wa ana al-hasir alladhi yusal nasa al-qadamayya wa ana al-aqib alladhi laisa ba'dahu nabi. Nama nabi kita yang terkenal di dalam hadis disebutkan, sesungguhnya bagiku beberapa nama, kata nabi kita. Ana Muhammad, saya adalah Muhammad. Nama nabi kita yang paling masyhur di muka bumi ini Muhammad. Nama nabi kita yang masyhur di alam langit Ahmad. Muhammad artinya banyak dipuji orang. Banyak dipuji orang. Di dalam Al-Quran Allah berfirman, wa rafa'na laka dzikra, kami angkat sebutan namamu ya Muhammad. Setiap kali disebut nama Allah berdampingan dengan nama Nabi Muhammad. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Itu dibaca waktu kita membaca tahiyat. Itu juga dibaca waktu kita mengumandangkan azan. Di mana saja nama Allah disebut, selalu nama Nabi Muhammad disebut orang juga. Jadi jelas kepada kita Muhammad sangat terpuji. Kemudian Ahmad, nama Nabi kita itu Ahmad. Ahmad artinya Ahmadun Nas Lewabdi. Ahmad artinya paling banyak memuji Tuhannya. Nabi kita itu paling banyak memuji Tuhannya, maka dinamakan Ahmad. Kemudian Nabi kita dinamakan juga Al-Mahi. Al-Mahi artinya yang menghapus. Apabila disebut nama Nabi Muhammad, terhapuslah kekufuran dari diri seseorang. Kalau disebut namanya asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, terhapus kekafiran, kufur terhapus dari seorang. Kemudian ana al-hasir, nama Nabi kita disebut juga hasir. Manusia akan dikumpulkan di bawah telapak kakinya, di bawah tumitnya. Maksudnya di pada mahsyar nanti seluruh nabi, seluruh rasul, seluruh umat manusia berkumpul di pada mahsyar, dipimpin, dikomandoi oleh Nabi kita. Itulah kehebatan Nabi kita. Seluruh rasul, seluruh nabi, tidak ada yang berani mengusulkan kepada Allah untuk faslil qada, untuk ditegakkan hisab mizan, kecuali Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terakhir, wa anal aqib alladzi laisa ba'dahu nabi, saya aqib, tidak ada nabi setelah aku. Jadi pertama tadi telah dikatakan nama Nabi Muhammad itu 67. Dari yang 67 itu yang disabdakan Nabi kita yang masyhur Muhammad, Ahmad, Al-Mahi, Al-Hasir, dan Al-Aqib. Kembali dikutip dari tafsir Al-Munir Wahbah Az-Zuhaili.
setelah 5 nama tadi, nama yang paling sering disebut dalam Alkitab dan As-Sunnah adalah Muhammad dan Ahmad. Muhammad dan Ahmad. Terakhir masalah ini, siapakah nama Nabi kita yang paling mulia? Kalau nama Tuhan, nama yang paling mulia adalah Allah atau Al-Hayyul Qayyum. Allah dan Al-Hayyul Qayyum ini disebut nama Tuhan yang paling agung, Al-Ismul A'zam. Kalau Nabi kita, siapa nama Nabi kita yang paling agung? Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alaihi ma anittum harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim. Nama Nabi kita yang paling agung, yang paling mulia adalah Rauf dan Rahim. Itulah nama Nabi kita yang paling mulia, Raufur Rahim. Rauf nama Allah, Rahim nama Allah juga. Kedua nama Allah itu dipakaikan kepada Nabi kita, Rauf dan Rahim. Berkata Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, sammahu Allah taala bismaini min asma'i. Allah telah menamakan Nabi kita itu dengan 2 nama dari segala namanya, dari segala nama. Jadi Raufur Rahim, itulah nama Nabi kita yang paling mulia. Kemudian di dalam tafsir Ahmad As-Sawi Al-Maliki pernah dijelaskan, beliau berkata, lam yajma'illah li ahadin min anbiya'ihi ismaini min asma'ihi ta'ala illa lin nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah Ta'ala tidak mengumpulkan bagi seorang pun dari nabi-nabinya 2 nama dari nama Allah kecuali bagi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dinamakan oleh Allah Ta'ala Rauf dan Rahim. Jadi sampai di sini berakhirlah masalah ini. Dapat kita simpulkan nama Nabi kita 67 macam, yang sering disebut 5. Dari yang 5 itu ada yang sering disebut lagi dalam Al-Quran dan hadis 2, Muhammad dan Ahmad. Dan yang paling agung 2 juga, yaitu Rauf dan Rahim. Masalah ketiga, sewaktu Rasulullah dilahirkan, pada tahun itu disebut tahun gajah, karena ada tentara bergajah berkendaraan gajah menyerang Ka'bah. Kemudian gajah-gajah mereka dihancurkan oleh Allah Ta'ala sebagaimana disebutkan dalam surah Al-Fil. Yang menjadi pertanyaan, apa namanya itu? Apa namanya Tuhan menghancurkan tentara bergajah? Kalau dikatakan mukjizat Nabi, Nabi kita belum lahir, belum dilahirkan. Kalau dikatakan karomah, itu terjadinya pada para wali, bukan para nabi. Di sini dijelaskan oleh Syekh Wahbah Az-Zuhaili hafizahullah ta'ala, kana irsalul thair alaihim
khasan lin Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah mengutus burung-burung atas mereka. Irhas, namanya irhas, bukan mukjizat. Disebut namanya irhas, perbuatan yang menyalahi adat, tidak biasa, yang terjadi pada calon seorang nabi. Sama dengan nabi kita berniaga keirisan dinaungi awan. Belum jadi nabi, tetapi dinaungi awan. Itu disebut irhas. Irhas itu perbuatan yang menyalahi adat terjadi pada calon seorang nabi atau seorang rasul. Kemudian pernah terjadi Ka'bah diperangi atau coba dihancurkan oleh Hajjaj. Kenapa Ka'bah dihancurkan Hajjaj itu? Hajjajnya tidak dibinasakan Allah, sedangkan burung-burung ababil yang menghancurkan tentara bergajah tadi dibinasakannya. Kenapa demikian? Jawabannya di sini, lidza lam al-hajjaj bi takhribil bait wa li'annahu lam yakun qasidan at-takhrib wa innama arada syai'an akhar wa qatlu ibn Zubair. Jawabannya, Hajjaj tidak bermaksud meruntuhkan Ka'bah. Dia tidak bermaksud meruntuhkan Ka'bah sebenarnya. Yang dicari Hajjaj pada waktu itu adalah ingin membunuh anak Zubair. Membunuh anak Zubair. Jadi oleh karena itu Ka'bah tidak dihancurkan. Ka'bah tidak dihancurkan. Kemudian masalah yang terakhir, benarkah Nabi Muhammad itu Nabi dan Rasul yang ummi? Karena pada masa sekarang cukup banyak profesor, doktor yang mengatakan tidak benar Nabi kita itu tidak pandai membaca dan tidak pandai menulis. Mana mungkin Nabi tidak pandai membaca, tidak pandai menulis? Bagaimana dia menyampaikan agama ini? Atau Nabi pernah belajar sewaktu beliau berniaga ke negeri Syam? Itu tuduhan orang-orang yang berpaham liberal. Di sini ada penjelasan, kita kutip dari kitab Abul Hasan Ali Al-Hasani An-Nadwi rahimahullahu ta'ala. Sewaktu terjadi perdamaian Hudaybiyah, perjanjian atau perdamaian Hudaybiyah, setelah utusan kufar Quraisy datang dari Makkah, Sayyidina Utsman bin Affan dikabarkan sudah disandra oleh orang-orang kafir. Maka mereka mengirim utusan kembali ke Hudaybiyah setelah Nabi bersumpah. Nabi kita bersumpah di bawah sebuah kayu. Kayu itu disebut bai'atul ridwan. Sumpah itu bai'atul ridwan. Lalu sewaktu terjadi perjanjian Hudaybiyah itu, Nabi menyuruh sekretarisnya menulisnya, yaitu Ali bin Abi Thalib, menulis begini. Tulislah Ali, kata Nabi kita, Bismillahirrahmanirrahim, sebagai pembukaan perdamaian itu, perjanjian. Lalu Suhail berkata, Suhail ini utusan dari kafir Quraisy.
nadri ma huwa. Adapun Ar-Rahman, demi Allah kami tidak tahu apa maksudnya itu. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau bismillah, bismikallahumma, mereka tahu. Tetapi Ar-Rahman itu tidak tahu. Nabi menyuruh menulis Bismillahirrahmanirrahim. Kami tidak tahu apa maksud Ar-Rahman itu. Tetapi tulislah Bismikallahumma. Bismikallahumma, itu saja. Mendengarkan itu, kaum muslimin, sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, la naktubuha illa bismillahirrahmanirrahim. Kami tidak akan menulis itu. Bismillahirrahmanirrahim, tidak mau kami menulisnya. Kami hanya mau menulis Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Uktub bismikallahumma," tulis kamulah bismikallahumma. Begitu lembutnya Nabi kita. Jangan tulis Bismillahirrahmanirrahim, tulis permintaan Suhaili Bismikallahumma. Kemudian surat tersebut distempel dengan cincin Rasulullah yang bertuliskan Muhammad Rasulullah. Muhammad Rasulullah. Kemudian Suhail tadi bertanya lagi, wallahi law kunna na'lam annaka Rasulullah ma sadnaka 'anil bait wa la qatalna. Demi Allah, kalau kami tahu engkau Rasulullah, kami tidak akan halangi engkau ke Baitullah. Kami tidak akan merangi engkau. Dia tidak mau ada tulisan Muhammad Rasulullah. Tidak mau. Kalau Muhammad Rasulullah berarti kau Rasulullah, kau bukan Rasulullah. Itu. Pada ketika itu Nabi kita mengatakan, Suhail meminta, jangan Muhammad Rasulullah, tapi Muhammad bin Abdillah. Itu yang mau orang Quraisy, Muhammad bin Abdillah. Bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Inni Rasulullah wa in kadzabtumuni." Aku adalah utusan Allah, sekalipun kamu mendustakan aku, kata Nabi. Kemudian Nabi berkata kepada Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah, untuk Muhammad ibn Abdillah, tulislah Ali Muhammad bin Abdillah. Tulislah. Permintaan kafir Quraisy itu penulis saja. Tulislah Muhammad ibn Abdillah. Berkata Ali, la wallahi la aquha. Fa'amar alian ayahuha. Disuruh Nabi Ali bin Abi Thalib menghapus Rasulullah itu. Hapuslah Ali Rasulullah itu, lalu kau ganti Muhammad bin Abdillah, kata Nabi. Jangan Ali, la wallahi la aquha. Tidak, demi Allah tidak akan kuhapus tulisan Rasulullah. Tidak akan kuhapus. Di sana nampaklah kerasnya Ali bin Abi Thalib. Lalu Rasulullah SAW bersabda, arini makanaha famahaha. Kalau kau tidak mau menghapusnya Ali, tunjukkan kepadaku mana tulisan Rasulullah. Kalau kau tidak mau menghapusnya Ali, coba tunjukkan kepadaku mana tulisan Rasulullah itu, biar aku sendiri yang menghapusnya, kata Nabi. Akhirnya Muhammad bin Abdillah tidak jadi Muhammad Rasulullah. Difaham dari kisah ini, benar Nabi kita itu tidak bisa membaca, tidak bisa menulis.
Sehingga tulisan Rasulullah pun dia tidak tahu. Dia tidak tahu mana ini. Dan aku yang menghapusnya, kata Nabi. Jadi sampai saat ini saya tetap meyakini Rasulullah itu Rasul yang ummi, tidak bisa membaca, tidak bisa menulis. Walaupun sudah banyak profesor, sudah banyak dokter yang mengatakan tidak mungkin Nabi tidak pandai membaca dan tidak pandai menulis. Nah, itulah yang dapat saya sampaikan pada malam ini. Beberapa kesimpulan pokok dari Nabi kita, Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kekuatan kepada kita untuk mengikuti sunnah beliau di dalam hidup ini, karena bukti kita mencintai Rasulullah ada 10 macam, tetapi lain kali kita bicarakan. Apabila 10 macam kewajiban kita kepada Rasulullah itu kita laksanakan, maka berbahagialah kita menjadi umatnya yang dapat mengikutinya. Salah satu dari 10 macam itu adalah mencintai Rasulullah SAW. Sampai di sini, mohon maaf, saya kembalikan kepada moderator. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Tuan Guru kita yang telah menyampaikan materi tentang Maulid Nabi tadi, dan semoga menambah hasanah dan pengetahuan kita tentang baginda Rasulullah SAW. Dan sebelumnya ada beberapa informasi yang perlu saya sampaikan. Yang pertama, bahwa untuk pengajian atau diskusi yang ke-111 kalinya malam Ahad depan bertepatan dengan tanggal 18 Februari 2012, sebagai narasumber yang pertama adalah Tuan Guru kita Haji Muhammad Hafiz Yazid. Kemudian yang kedua adalah Dr. Adus Haji Saleh Umar, masalah-masalah yang rumit di dalam ilmu faraid serta solusinya. Jadi mohon dibawa makalah yang sudah dibagikan beberapa waktu yang lalu. Selanjutnya masih ada waktu kita mohon nanti jam 11 pas kita tutuplah pengajian kita ini, karena berhubung untuk kita belum begitu sehat kali kesehatannya. Dan kepada Bapak dan Ibu bertanya, silakan. Yang pertama, mohon maaf Ustaz, saya boleh komentari beratan sudul lagi. Kalau Ustaz tadi katakan bahwa yang dimaksud dengan tidak ada yang paling seperti mulia ya, Muhammad daripada yang lain daripada beliau. Saya pikir yang dimaksud di sini mulia itu bukan fisiknya, tapi petunjuknya. Dibuktikan dengan bahwa bukan Muhammad itu, kalau dibandingkan dengan Musa misalnya, bahwa petunjuk Al-Quran itu lebih mulia daripada Taurat. Bukan karena fisik Muhammad lebih mulia daripada Musa. Bukti yang lain, bahwa pernah Rasulullah masuk ke ruangan dan beliau tidak ingin fisiknya dimuliakan, karena berdiri semua orang yang di ruangan itu, maka beliau keluar. Jadi kalau dia dimuliakan, aku bukan fisikku tapi ajaranku, kira-kira begitu. Bukti yang lain bahwa bukan fisik yang mulia itu ada hadis Muslim. Fa'inaka asbaqal kitabullah wa inna afdal hadi hadyu Muhammad SAW, sampai kepada bid'ah dan ujungnya. Nah, bahwa sebenar-benar perkataan Allah Al-Quran semulia-mulia petunjuk dari Muhammad. Jadi bukan Muhammadnya yang mulia, itu dari petunjuknya. Nah, jadi itulah kira-kira tanggapan saya, bahwa
kalaupun ada memuliakan Muhammad itu bukan fisiknya tapi ajarannya, bahwa tidak ada yang paling mulia daripada petunjuk Rasulullah SAW. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Riki, ingin bertanya sama Pak Ustadz Hafiz. Saya mendengar bahwa Ustadz tadi bilang bahwa Ustadz meyakini Nabi adalah Umi. Saya belum bisa meyakini bahwa Nabi adalah Umi, atau sebaliknya saya belum meyakini juga bahwa Nabi itu tidak Umi, Ustaz. Saya membingungkan pahamnya. Jadi di sini saya ingin penjelasan tentang hal tersebut. Saya pernah dengar begini, Nabi Muhammad itu kan, Nabi Muhammad itu ada sifat 4, yaitu tabligh, siddiq, tabligh, amanah, dan benar. Nah, kalau Nabi itu tidak bisa baca, maka maaf, sifat Nabi yang 4 harus dihapus, yaitu sifat benar, cerdas. Gak mungkin kalau menurut logika gitu, kalau orang cerdas itu gak mungkin gak bisa baca dan gak bisa menulis. Mohon Ustaz penjelasannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa Ustaz, nama saya Mansa. Pertanyaan pertama kepada Ustaz pemakai yang pertama tentang memuliakan Rasul. Saya mendengar bahwa ada Rasul, la tusayyiduni, jangan kamu sayyidkan aku. Itu bagaimana pemahaman Ustaz? Tadi kan kalau jangan kamu lebihkan aku dari nabi yang lain, mungkin karena tawaduknya Nabi, mungkin karena Nabi tak tahu dia lebih mulia. Kalau la tusayyiduni itu bagaimana pahamnya? Nama saya Erwansa dari Samosir. Pertanyaan saya juga kepada Ustadz Hafiz Yazid, di mana tadi Ustadz menyampaikan ada hadis dan juga dalam kitab bahwa Rasulullah SAW memiliki beberapa nama, di antaranya Muhammad, Ahmad, Al-Mahi, Al-Hasyir, Al-Aqib. Nah, ketika dari nama Rasul tersebut disebutkan, apakah kita juga harus berselawat kepada beliau? Karena ada hadis mengatakan, kalau saya tak salah, al-bakhilu man dzukirtu 'indahu wa lam yusalli 'alayya. Orang yang bakhil, orang yang bedaki, orang yang zalim, itu adalah namaku disebutkan, ia tidak berselawat kepadaku. Nah, apakah ketika dari nama-nama Rasulullah itu disebutkan, kita juga harus berselawat agar supaya tidak dikategorikan orang yang bakhil? Pertanyaan kedua, tadi juga Ustaz sampaikan bahwa Nabi Muhammad SAW memiliki beberapa nama, seperti Allah Subhanahu Wa Taala juga memiliki beberapa nama Asmaul Husna. Ketika kita lihat dari nama-nama Allah Taala, ada beberapa nama yang hampir serupa. Di antaranya Al-Ghafar, Al-Ghafur, ada Al-Wahid, ada Al-Ahad. Mohon penjelasan Ustaz, kok ada hampir kesamaan di antara yang 99 tersebut? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Pertama, yang dimuliakan itu bukan nabinya, tetapi petunjuknya. Yang dimuliakan itu petunjuknya, itu benar. Agama yang dibawanya benar, dan syariat yang paling sempurna benar. Itu benar, dijunjung, dimuliakan, diikuti. Tetapi di dalam syair tadi atau syair, wa afdalul khalqi ala al-itlaqi nabiyuna fabil an-syiqaqi. Semulia-mulia makhluk secara mutlak adalah Nabi kita. Jadi
tak sanggup saya menukar syariat Nabi kita. Berkenaan dengan masalah ini ada riwayat-riwayat dibaca, pernah Nabi kita berbekam sahabat meminum darah bekam Nabi kita. Lalu ditanya, kenapa kau minum darahku? Kira-kira begitu. Semoga dengan bercampurnya darahku dengan darahmu, ya Rasulullah, tubuhku tidak disentuh oleh api neraka. Dan didoakan Nabi sahabat itu. Jadi syariatnya benar, dimuliakan, nabinya pun dimuliakan. Kemudian mengenai Nabi kita tidak suka orang berdiri menyambut kedatangannya, itu juga benar. Nabi tidak suka orang berdiri menyambut kehadirannya, tetapi orang berdiri juga. Bagaimana memuliakan, bagaimana tidak dimuliakan, memang mulia. Kemudian kalau dihubungkan dengan hadis tadi, apa bunyi hadisnya itu? Baina asdaqal hadis kitabullah dan seterusnya. Iya. Jadi sebenar-benar hadis kitabullah, kitab Allah, itu tidak mengusik kepada kemuliaan Nabi. Nabi kita itu tetap paling mulia. Sudah kita katakan tadi, dari aras sekalipun Nabi Muhammad itu lebih mulia. Itu harga mati, tidak bisa ditawar. Ya, kedua, kalau tidak bisa mengetikatkan Nabi kita ummi, kita. Allah berfirman, fa'aminu billah wa rasulihin nabiyil ummi, pada surah Al-A'raf ayat 157. Tidak bisa membaca. Sewaktu malaikat Jibril membawa wahyu pertama, malaikat Jibril mengatakan Iqra. Nabi kita menjawab, ma ana biqari, saya tidak bisa membaca. Kemudian di dalam perjanjian Hudaybiyah tadi, Muhammad Rasulullah disuruh Nabi hapus atas permintaan kafir Quraisy. Kemudian diganti dengan Muhammad ibni Abdillah. Setelah itu Nabi Ali bin Abi Thalib tidak mau menghapusnya. Kemudian Nabi sendiri mengatakan, tolong perlihatkan kepadaku yang mana tulisan Rasulullah itu. Ditunjukkan Ali, dihapus Nabi. Jadi jelas Nabi kita tidak bisa membaca dan tidak bisa menulis. Kalau tidak bisa membaca, tidak bisa menulis, berarti Nabi tidak faqanah. Apa hubungannya? Yang tidak faqanah, tidak cerdas itu kalau ada orang anak sekolah 6 tahun dia tetap kelas 1. 6 tahun di sekolah tetap kelas 1. Nabi kita gak pernah sekolah, tapi dia cerdas. Seorang Rasul wajib kita imani bersifat cerdas untuk menolak debat orang, khosong orang terhadap kerasulannya, terhadap apa saja. Jadi wajib kita ingat. Tuh. Kemudian yang di sana tadi, maaf kalau tidak berurutan, bingung kenapa Ali bin Abi Thalib tidak patuh kepada Nabi. Ati'u Allah wa ati'u Rasul.
taat kamu kepada Allah, taat kamu kepada Rasul. Tetapi Ali tidak taat kepada Rasul, disuruh hapus, tidak dihapusnya. Mana mau Ali menghapusnya itu? Muhammad Rasulullah. Kalau dihapus Rasulullah itu tak benar Muhammad Rasulullah. Mana mau Ali? Kalau dia menghapus itu Muhammad Rasulullah. Kalau dihapus Rasulullah, apa lagi yang tinggal? Sampai mati, sampai kiamat Muhammad tetap Rasulullah, bahkan sampai ke dalam surga. Itu makanya dia tidak mau menghapus itu. Dimaklumi Nabi, sudahlah, kalau tidak mau kamu menghapusnya Ali, tunjukkan kepadaku, biar aku hapus sendiri. Begitu. Kemudian membaca Sayyidina Syekh Ibrahim Al-Bajuri pernah berfatwa, kalau ada orang membaca di dalam sholatnya Allahumma sholli ala Muhammad, mengikut sunnah. Kalau dia baca Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad, sunnah tambah adab kepada pakai Sayyidina. Jadi lafaz Sayyidina itu tidak ada dalam hadis, memang tidak ada. Hadis sifat sholat Rasul itu Sayyidina tidak ada. Tetapi walaupun tidak ada, ditambahi oleh ulama dengan maksud adab. Kemudian Mufti Mesir Ali Jumat di dalam fatwanya juga demikian. Beliau mengikut fatwa Syekh Ibrahim Al-Bajuri. Sebaiknya Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad, Allahumma sholli ala Muhammad, mengikut sunnah. Ada Sayyidina Muhammad, Sayyidina ada kepada. Tapi bid'ah itu, kalau dibaca Sayyidina bid'ah itu dijelaskan ulama, ada yang membagi bid'ah itu kepada dua macam. Ada yang satu, tiap-tiap bid'ah sesat, begitu ya, tak boleh tambah, tidak usah dibaca di Sayyidina Allahumma sholli ala Muhammad. Tidak. Ada yang mengatakan bid'ah itu ada qalalah, ada sayyi'ah, ada hasanah. Kalau dipakai bid'ah hasanah, maka Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Tak usahlah kita bertengkar lagi tentang masalah ini. Yang suka baca Sayyidina lanjutkan, yang tidak baca Sayyidina boleh juga. Sudah. Apa lagi tadi? Nama Nabi itu ada Muhammad, ada Ahmad, ada Al-Mahdi, ada Al-Ashir, ada Al-Aqib. Kata hadis, setiap mendengar nama Muhammad, bacalah salawat. Jadi, alladzi dzukirtu indahu fala nusalli alayya. Orang yang disebut namaku di sisinya, tapi dia di sampingnya, tapi dia tidak baca salat, itu disebutlah orang bakhil. Jadi kalau nama Muhammad pakai salat, pakai. Kalau Ahmad dibaca orang pakai salat, pakai juga. Kalau Aqib Ashir dibaca, pakai juga. Bukan Muhammad saja, bahkan orang membaca Yasin pun ada baca salat. Yasin sallallahu alaihi wasallam. Kenapa dibaca Yasin sallallahu alaihi wasallam? Karena dia dikatakan Yasin itu nama Nabi Muhammad. Nama Nabi Muhammad. Salatullah, salamullah ala Yasin. Itu. Kalau dia yang dikatakan itu nama Nabi Muhammad, pakai sallallahu alaihi wasallam lah. Tapi tidak semua ulama berpendapat demikian. Itu. Jadi alladzi dzukirtu indahu fala nusalli alayya, disebut namaku di sisinya, tapi dia tidak baca salat pada. Aqib, Ashir, Aqib juga baca salat. Kita baca salat.
Kalau ini tak tahu saya jawabannya. Cuma yang bisa saya jawabkan sementara, Al-Ghaffar, Al-Ghafur, perbedaannya pada timbangan saja. Perbedaan pada timbangan, pada maknanya. Nah, kemudian diterjemahkan Al-Ghaffar, nama Allah, Al-Ghafur, nama Allah juga. Ada makai sifat mubalaghah. Perbedaan pada timbangan saja. Wallahu a'lam. Sudah. Jadi itu saja dulu. Sudah capek saya. Dan kali insyaallah kita sambung ini sudah mengantuk kali karena badan ini kurang sehat, belum betul-betul pulih. Belum bisa seperti biasa pulang jam 1 ya, mudah-mudahan pada masa-masa akan datang bisa pulih kembali seperti biasa. Saya mengharapkan kerelaan kaum muslimat, Bapak Ibu sekalian, sudi kiranya membacakan Al-Fatihah untuk kesembuhan saya atas penyakit yang diderita ini. Saya tidak pernah saya tidak pernah tasahud membantah atas musibah, karena saya tetap mengatakan, saya tetap berprinsip apabila Allah mencintai seseorang, dia akan memujinya. Itu saja. Jadi tidak usah dikaji sana, kaji sini, cobaan dari Allah diterima. Jadi kita bacakan dulu Al-Fatihah seperti biasa, kemudian nanti baru kita tutup dengan doa. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Wa ila arwahi alihi wa ashabihi ajma'in. Wa li shifai maradi ada Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Tuhan Guru kita yang telah memberikan penjelasan-penjelasan, dan semoga Tuhan kita cepat sembuh seperti biasanya. Amin amin ya rabbal alamin. Dan sebagai penutup kita mohon kesediaan Tuhan Guru kita untuk memimpin doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma atina ilman naf'ahu bihi awamiraka wa nawahiyaka wa nawahiyaka wa warzuqna fa'aman na'lamu bihi kaifa nunadi ya arhamar rahimin. Allahumma dzakkirna ma nasina wa'allimna ma jahilna wanfa'na bima 'allamtana wa'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Allahumma shrah bil Qur'ani sudurana wa yassir bihi umurana wa nawwir bihi qulubana wa hassin bihi akhlaqana warham bihi mautana washfi bihi marضana wa'alif bihi baina qulubina واهدنا سبل السلام ونجنا من الظلمات إلى النور وجنبنا الفواحش والفتن ما ظهر منها وما بطن وبارك لنا في أسماعنا وأبصارنا وأموالنا وأولادنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم واجعلنا شاكرين لنعمك مسلمين لها وقابلها وتمم لنا ذلك بحسن الخاتمة يا أرحم الراحمين.
Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Demikianlah wanita kami dan semua kita kembali insyaallah bertemu pada malam depan. Demikian saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah, bersyukur padamu ya Allah. Kau jadikan kami saudara, indah dalam kebersamaan.